Karena sifat itu tempat kita memandang tuh. Sifat itu tempat memandang akan kenyataan zat itu yang sebenar-benarnya. Tidak mampu, kalau memandang sifat ya dengan mata ini mampu memandang sifat. Tapi memandang zat mau dengan apapun nggak bakal mampu mata ini memandang zat itu. Nggak bakal mampu akal pikiran ini untuk menjangkau zat itu. Nggak terjangkau dia. Dan apakah yang nampak-nampak alam gaib itu disebut kasyaf juga? Itu disebut kasyaf juga. Tapi kasyafnya ada kasyaf benar-benar kasyaf billah, kasyafnya pada Allah. Ada kasyaf syaitaniyah yang memandang selalu memandang hal-hal buruk tuh. Itu ada yang kasyafnya itu dia memandang orang tuh kepalanya kepala binatang. Kepalanya kepala binatang itu kasyaf syaitaniyah tuh. Itu ujian bagi dia tuh. Ketika dia memandang orang, nampaklah orang tuh kepalanya apa, ada yang kepala monyet, ada yang kepala binatang, ada yang kepalanya kepala sapi lah, kepala babi lah, kepala anjing lah. Itu dia harus mampu merahasiakan tuh. Kasyaf. Tapi kasyaf yang sebenar-benarnya kasyaf tuh tatkala ketika dia mampu memandang Allah. Tatkala ketika dia sudah dimanapun dia hadapkan wajahnya, dimanapun mau di timur ke barat ke selatan ke utara ke, yang dia hanya yang dia pandang adalah hanya kenyataan daripada Allah itu sendiri. Itu maksudnya. Itu kasyaf tuh. Terbukanya tirai-tirai itu. Terbukanya hijab-hijab tuh. Sekarang ini berapa banyak hijab yang telah yang menutupi kita. Apa yang membuat hijab itu tertutup? Apa yang membuat kita itu tertutup? Aba wastakbar. Yang pertama aba wastakbar. Yang pertama angkuh, kedua sombong. Yang ketiga ana khairum minhu. Yang ketiga ini yang paling berat, ketika ngerasa diri sendiri yang paling benar. Ketika kita ngerasa diri kita aja yang paling benar dari orang lain. Ini sering terjadi. Paling rawan tuh ada pada diri kami sebagai santri. Ada pada diri kami yang santri ini. Nah, kami dulu waktu belajar di pondok debat aja mau ngajak debat. Santri, soalnya saya juga santri, saya ngalamin itu juga. Tapi sadarlah sekarang nih ketika Allah bukakan tabir itu, walah ya Allah, kok bisa-bisanya saya ngerasa saya lebih tahu daripada orang. Ya sekarang nih hanya Al-Quran itu jika diperas itu hanya keluar kata-kata takwa aja. Al-Quran tuh hanya keluar kata-kata takwa aja. Dari surah Al-Fatihah sampai ke surah Al-Ikhlas diperas itu semua, itu hanya keluar kata-kata takwa. Orang yang takwa ini ciri-cirinya ada 3, tak banyak, 3 aja. Maghrib. Yang pertama, orang yang mampu untuk bersedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mampu berkasih sayang. Yang ketiga, ini yang ketiga paling sulit nih. Yang ketiga paling sulit.
Orang yang mampu memaafkan. Orang yang mampu memaafkan. Urusan memaafkan itu susah sekali, sulit sekali. Guru mursyid di diri gimana? Di dalam diri masing-masing itu ada guru yang membimbing. Ada guru mursyid, guru sejati yang membimbing. Namun guru sejati ini, guru mursyid yang sejati ini, dia membimbingnya tidak melalui kata-kata, tidak melalui ucapan, tidak melalui kalam, tidak melalui mimbar-mimbar, tidak melalui meja-meja belajar, tidak melalui kitab berhuruf, tidak berkalimat. Biasanya dia membimbingnya melalui luka-luka yang kita bimbing. Di situ sebenarnya guru sejati itu membimbing kita tuh. Dan kita tuh senantiasa sebenarnya dibimbing oleh guru sejati itu. Tapi karena bimbingannya tidak berhuruf dan tidak berkalimat, sulit kita tuh untuk memahami itu. Sulit sekali. Sekarang begini. Ketika saya mau mencuri, cek diri masing-masing. Ketika saya mau melakukan kesalahan, walaupun ada orang nggak tahu, walaupun orang lain nggak tahu, hanya diri saya yang tahu. Allah ini. Tapi karena saya egois, saya tidak sadar, saya abaikan bimbingan itu. Yang membimbing. Kalau nggak ada guru sejati yang membimbing itu nggak bisa apa-apa saya. Selaras sudah berada di ilmu itu, sudah beserta dengan ilmu itu. Harus ngapain? Ngerokok bang? Inilah tadi sudah bagus. Masuk lagi pemahaman asin lidah. Bawa asin lidah. Gimana ceritanya? Asin lidah nggak ada salah di sini. Ngapain dibawa? Saya dengan siapapun saya bersahabat. Dengan asin lidah saya bersahabat. Dengan tasawuf modern saya bersahabat. Dengan Kang Yus saya bersahabat semua. Saya nggak ada yang mau bermusuhan. Jadi kalau sekiranya ada yang pro kontra dengan asin lidah, ya silakan urus pribadi masing-masing. Ada yang pro kontra dengan tasawuf modern, ya silakan urus pribadi masing-masing. Ada yang pro kontra dengan Kang Yus, silakan segala macam masing-masing. Ada yang pro kontra dengan Kang Kusworo Cirebon,
silakan urusin masing-masing, saya nggak mau. Saya nggak mau apa? Saya maunya hanya bersahabat dengan mereka semua. Apa yang baik dari mereka saya ambil, yang menurut saya nggak usah saya ambil, saya nggak ambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pun mengajak kepada kawan-kawan saya yang selalu hadir di lab saya, ayolah marilah sama-sama kita berteman semua, kita bersahabat semua. Apa yang baik diambil, yang nggak baik menurut kita, yang nggak ada manfaatnya bagi kita jangan diambil. Udah itu aja. Dengan siapa saja nggak apa-apa pro kontra, bagus Ustaz, supaya ada tanya jawab, yang penting kita semua rukun. Iya, sebenarnya ketidakrukunan itu berawal dari pro kontra itulah, akhirnya munculnya ketidakrukunan itu. Makanya saya bilang kalau sekiranya ada yang pro kontra sama Asin Lidah kah, sama Tasawuf Modern kah, sama Kang Yus kah, sama Kang Kusworo kah, ya itu urusan kalian, jangan dibawa-bawa di lab saya. Saya nggak mau, karena saya menjaga persahabatan saya dengan mereka semua. Saya bersahabat baik dengan mereka, saya bersenda gurau dengan mereka, saya belajar dari mereka semua. Saya belajar juga dari kalian, saya belajar juga dari kawan-kawan yang menghujat, saya belajar juga dari kawan-kawan yang menghina. Saya belajar itu semua. Makasih Bang Hajar Aswad, makasih Bang Abdul Rashid. Minta rela ikut nih, mau saya relakan Bang. Sama Bang Pret juga, kalian kenal Bang Pret kan? Sama Bang Pret juga saya berteman. Bingung, kenapa bingung Bang Sky 99? Bingung kenapa? Jalilu. Saya gak bingung lihat komen mereka, bingung. Info ya just lab Kang Ulul. Insyaallah. Iya. Belum ada nampak. Berapa gelas dah? Baru 1 gelas ya Bang. Baru 1 gelas. Bang, ada yang mengatakan Allah itu di atas aras, tanggapannya Ustaz. Sebenarnya kalau mengatakan Allah itu di aras, yo kalau saya nanggapinnya ya benar-benar saja. Mau yang mengatakan Allah di aras kah, Allah di atas kah, Allah di samping kah, Allah di kanan kah, Allah di barat sana kah, ya benar-benar saja, karena dia menyeliputi segala-galanya. Dia menyeliputi segala-galanya, jadi mau dimanapun ya hanya dia saja. Bukankah dimanapun kita menghadapkan itu hanya dia saja. Namun ketika memahami bahwa aras itu di atas, aras itu adalah ini segala macam tempat Allah bersemayam, ya saya enggak, ya silakan untuk memahami seperti itu, untuk pemahaman seperti itu silakan. Saya tidak mau nyala-nyalakan saya, tapi saya tidak ikut pemahaman seperti itu. Karena aras yang sebenarnya, aras inilah aras nih yang sebenarnya nih. Aras yang sebenarnya nih. Iya tuh, jadi yang mengatakan Allah di dalam rumah janda sekalipun, yo saya benarlah itu. Semua itu. Saya kemarin bertemu Allah di ini Bang. Waktu saya masuk di diskotik Bali kemarin tuh, saya bertemu Allah kemarin tuh lagi mabuk. Wahai ulul azmi mana 25 nabi. Kemarin sudah sempat pernah saya bahas itu.
Semua akan binasa kecuali wajahnya. Maksudnya apa itu, Ustaz? Semua akan binasa kecuali hanya wajahnya. Bahwa kalimat semua akan binasa itu, semua segala sesuatu ini kan itu tidak ada hakikatnya. Hakikatnya segala sesuatu yang tidak ada itu binasa. Maksud binasa di situ yang segala sesuatu itu yaitu semua itu hanya kenyataan dirinya. Binasalah, baharu dia, binasa ciptaan, binasa tidak kekal abadi. Karena yang kekal itu hanya kenyataan dirinya saja yang kekal. Faham nggak maksudnya, Bang? Segala sesuatu akan binasa. Segala sesuatu yang mana? Segala sesuatu itu pian di Banjar di mana saat saya sekarang di Batam. Saya sekarang domisili di Batam, Bang. Saya kalau asalnya dari Riau, dari Tembilahan, Indragiri Hilir. Segala sesuatu itu tak ada. Jadi yang tak ada itu emang binasa. Sekarang saya ada nggak? Saya ada, kalian ada. Segala sesuatu ini ada nggak nih? Ada. Lalu yang ada itu siapa? Kan yang wujud yang ada. Yang wujud itu siapa? Allah wujud, lawannya Adam. Wujud artinya ada, Adam artinya tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wa ma fil. Sekarang saya wujud. Ini wujud. Ini wujud. Ini wujud. Kalian wujud, semua wujud. Yang wujud siapa? Yang ada itu siapa? Kan yang dikatakan binasa yang tidak ada. Segala sesuatu akan binasa. Jadi yang binasa itu yang mana? Yang tidak ada itu yang binasa. Segala sesuatu itu yang binasa tuh. Dan segala sesuatu yang binasa itu ada nggak? Yang tidak ada, yang tidak ada itu. Yang dimaksud dengan binasa tuh. Kita binasa nggak, sejatinya kita tuh nggak binasa. Sejatinya kita tuh tak pernah mati. Mana ada mati? Apa yang mati? Jasad dimakan tanah nggak mati. Apa yang mati? Allah tidak ada. Memang benar. Allah tidak ada bagi yang menganggap dirinya ada. Allah ada bagi yang merasa dirinya tidak ada. Sudah jelas dah. Jadi perdebatan tentang Allah itu ada atau enggak ya tergantung pada sisi kamu memandang. Kalau kamu memandang adanya dirimu, Allah enggak ada. Tapi kalau sekiranya kamu lagi tak memandang dirimu, Allah yang ada. Udah kan jelas. Satu daerah sama Ustadz Buya Ar-Razi. Ustadz Buya Ar-Razi itu di Jakarta, Bang. Saya di Batam. Tapi Buya Ar-Razi ada majelis di Batam ini. Seminggu sekali beliau turun di Batam. Kadang seminggu 2 kali. Jadi perdebatan mengatakan Allah itu. Jadi kalau sekiranya ada orang ateis mengatakan Allah itu tak ada, Tuhan itu tak ada, ya benar nggak ada, emang benar. Siapa yang mengatakan tak ada? Saya seperti pemandangan orang lain. Tidak sama. Saya makan nasi, orang Amerika makan ini, makan ubi. Gak bisa saya harus samakan dengan mereka. Kalian harus makan nasi, nggak harus makan nasi. Takut salah, jangan takut benar. Silakan berpendapat. Jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang sadar. Salah benar itu hanya permainan, hal yang relatif. Tapi esensinya bukan ketika salah kamu salahkah atau kamu benarkah, tetapi ketika kamu berani untuk mengambil resiko antara salah dan benar itu.
Ustaz, ruh qadim atau tidak? Kulli ruhi min amri rabbi. Ruh itu dia amr. Amr itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau, yang tidak binasa, yang tidak mati, yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, tidak bisa dianalisa oleh akal pikiran serta ilmu pengetahuan. Makanya apa kita tuh tentang ruh itu hanya Allah bukakan sedikit. Hanya Allah bukakan sedikit. Wa ma utitum minal ilmi qalila. Tidak Allah bukakan semua tentang ruh itu. Hanya Allah bukakan sedikit. Namun sedikit di sini di sisi Allah, bukan di sisi kita. Sedikit di sisi Allah, menurut Allah itu banyak menurut kita. Karena ruh itu dia amr. Ruh itu dia tidak bisa dijangkau, tidak bisa disebut, tidak mati, tidak binasa, tidak hancur, tidak lebur. Maka dia qadim ruh itu. Dia bukan muhaddas. Ruh itu qadim dia. Wahai teman-teman semua, dan ruh itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, tidak bisa dianalisa, tidak bisa. Mau kalau sekiranya ada yang tahu mengatakan ruh itu di mana sih? Ruh itu tidak di mana-mana. Dia menyeliputi segala-galanya. Dia tidak di mana-mana. Sama aja bertanya Allah itu di mana, itu sebenarnya pertanyaan Allah di mana atau ruh itu di mana, itu pertanyaan yang enggak logis. Dia tidak di mana-mana dan dia juga di mana-mana. Paham enggak maksudnya? Dia tidak di mana-mana dan dia juga di mana-mana. Bagi yang mampu serta kuasa, berdiri betul rukun ketiga. Bagi yang mampu serta kuasa, baca surah Al-Fatihah 4, rukuk 5, 6, i'tidal namanya membaca surah Al-Fatihah. Apakah ruh itu sifatnya makhluk, Ustaz? Sifat yang mana tuh? Sifat yang ma'ani, yang 7 yang ada pada diri. Itulah yang disebut ruh itu. Tiada lain, tidak bukan kenyataan ruh itu, itulah sifat tuh. Sifat itu wasifatilah ghairi. Sifat itu tiada lain, tidak bukan dirinya tuh. Allah tuh. Allah tuh siapa? Aku tuh. Ketika hidup disebut hayat, ketika turun naik disebut nafas, ketika melihat, mendengar, berkata, berkalam, berkudrat, iradat, berilmu disebut sifat. Udah, sebenarnya kita hanya terjebak pada nama. Namun semua nama-nama itu hanyalah suhudul kasrah fil wahdah. Memandang pada yang banyak, apapun namanya, bentuknya, rupanya, itu kenyataan dirinya sendiri itu. Apakah bagus mengamalkan zikir nafas? Bagus bang, tapi sejatinya nafas kita ini sedang berzikir bang. Gak pernah berhenti nafas kita ini berzikir bang. Jadi tanpa abang amalkan pun memang nafas ini senantiasa berzikir. Segala sesuatu ini senantiasa berzikir. Bahkan tubuh kita ini juga senantiasa berzikir. Saya ngerokok ini hakikatnya berzikir. Zikir afal. Kalian tap-tap layar itu berzikir. Zikir afal. Keluar masuk nafas, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, itu senantiasa berzikir dia tuh. Udah. Jadi tanpa kita amalkan pun sekalipun memang dia hakikatnya berzikir. Cuma kita tidak menyadari. Terserahlah mau hu Allah kah, mau Allahu kah. Tapi saya lebih suka hu Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Duduk relax. Tapi kalau lebih bagus lagi disertakan dengan tafakkur.
Tengah malam, itu tengah malam sepertiga malam, mandi dulu. Mandi supaya apa? Supaya seger. Mandi apa nih nih global nih. Itu beda lagi tuh. Jangan macam tuh, awak masih jomblo nih. Macam nanti kalau aku udah nikah baru boleh kayak gitu. Itu zikir yang paling nikmat tuh kalau udah tuh. Itu ketika sudah melenyapkan huruf lam awal dan lam akhir, tinggallah huruf alif dan huruf ha. Yang adanya cuma aja. Itu yang paling nikmat tuh. Mandi dulu tengah malam. Mandi tengah malam biar seger. Setelah mandi, bentang sajadah. Kalau bisa di ruangan yang benar-benar nggak diganggu. Saya biasanya sukanya dalam kamar, kunci pintu kamar, kunci ini. Sholat dulu, entah sholat tahajud kah, terserah lah, entah sholat taubat kah, terserah. Habis itu duduk sejenak, istighfar, baca sholawat, tawasul. Kalau mau ngikutin saya tahu. Ketiga pada Sidi Syekh Bahauddin Naqsabandi qaddasallahu sirrah. Yang keempat pada Sidi Syekh Jalaluddin Ar-Rumi qaddasallahu sirrah. Yang kelima pada Sidi Syekh Saman Al-Madani qaddasallahu sirrah. Yang keenam pada Sidi Syekh Arsad Al-Banjari qaddasallahu sirrah. Yang keberapa ya lagi? Yang ketujuh kepada Sidi Syekh Afif Al-Banjari qaddasallahu sirrah. Yang kemudian ke-8 kepada Sidi Syekh Abdurrahman As-Siddiq Tuan Guru Sapat qaddasallahu sirrah. Kemudian ke-9 kepada Sidi Syekh Muhammad Syarwani Abdan qaddasallahu sirrah. Kemudian setelah itu ke-9 kepada Sidi Syekh Abdul Ghani Al-Banjari qaddasallahu sirrah. Kemudian yang ke 10 kepada Sidi Syekh Zaini bin Abdul Ghani Guru Sekumpul qaddasallahu sirrah. Kemudian yang ke-11 kepada Sidi Syekh Ahmad Zafaruddin qaddasallahu sirrah. Kemudian kepada Sidi Syekh Muhammad Zuhdianar qaddasallahu sirrah. Kemudian kepada Sidi Syekh Muhammad Baqir qaddasallahu sirrah. Saya tawasulin semua itu, Bang. Habis itu kepada almarhum kakek saya Sidi Syekh kepada kakek saya lah. Saya tawasulin. Setelah itu baru saya tawasulin kepada guru saya. Kepada ini saya tawasulin. Setelah tawasulin, habis itu tawasul kedua baru saya tawasul kepada orang tua saya, pada keluarga-keluarga saya tawasulin semua. Keluarga-keluarga saya, orang-orang terdekat ke saya, orang-orang yang baik, orang-orang yang ditegakkan tulang ekor tuh disejajarkan. Duduk merenung tuh hadirkan orang-orang yang kita cintai, yang menjahati kita, hadirkan semua. Hadirkan semua. Mereka-mereka yang menjahati kita, yang mencintai kita, yang mereka yang menzalimi kita, yang menyayangi kita, orang tua kita, adik kita kah yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada, hadirkan semua. Setelah hadirkan semua, baru selaraskan, baru misrakan dengan batang tubuh tuh. Setelah misrakan dengan batang tubuh, baru pandang kepada nurun ala nur itu. Pandang kepada nur ala nur itu. Pandang pada Nur Muhammad tuh. Pandang fokus pada Nur Muhammad itu, pandang pada titik cahaya Nur Muhammad itu. Sambil merasakan turun naiknya nafas, masuknya nafas, turunnya nafas, Allah. Rasakan, sadari apa yang terjadi, sadari terus apa yang terjadi sambil fokus kepada satu titik itu. Sambil fokus pada nurun ala nur itu, bagi yang tahu caranya, tapi bagi yang enggak tahu caranya tetap fokus pada nafas.
Fokus pada nafas, fokus terus sampai nanti masuk di beberapa gelombang. Kalau di dalam apa ilmu keilmuannya masuk di dalam beberapa gelombang. Ada gelombang alfa, gelombang theta, gelombang delta. Masuk di beberapa gelombang sampai nanti pada detik sedetik-detiknya, sampai pada saatnya benar-benar hening, suwung, hening seening-eningnya. Di situ mulai sadar menyadarinya bahwa engkau itu bukan tubuh. Saya itu ternyata bukan tubuh ini, bahwa di situ sudah engkau menyaksikan alam semesta itu, dan bahkan engkau sudah beserta semesta itu, bahkan engkau itu semesta itu sendiri. Sadar sesadar-sadarnya di situ, baru di situ hilanglah dirimu tuh, yang ada hanya dirinya saja. Yang ada hanya dirinya saja. Di situ nanti ada saatnya ketika di atas sajadah, hilang lagi. Habis itu di atas sajadah lagi sadarnya, hilang lagi, sadar lagi di atas sajadah. Semua tuh ditampakkan, entah itu ditampakkan perang dunia ketiga, entah itu ditampakkan apa di satu tempat yang ini, entah itu ditampakkan inilah apalah. Ada fasenya nanti yang paling ini ada fasenya nanti itu diperjalankan, ditampakkan, diperjalankan kematian tuh, diperjalankan jalannya kematian tuh, diperjalankan. Ada fase nampak di situ. Tapi jangan terlena, jangan tenggelam di situ, jangan terlena, jangan sampai terjebak di situ. Banyak tuh datang yang ini, datang yang ini, datang yang ini, datang. Nanti ada saatnya di fase tuh. Ada saatnya di fase itu engkau akan berjumpa tuh. Mau berjumpa siapa? Jumpa Rasulullah pun dapat tuh. Jumpa Rasulullah, jumpa. Sampai mana perjalanan? Jangan ini. Jangan tanya batas perjalanannya sampai mana. Tetap aja fokus aja pada itu. Selagi terus saja pandang aja Nur Muhammad tuh. Pandang aja wajahnya tuh dah. Pandang aja. Semampumu, sampai kapan pun pandang aja. Di situ sadar apa, barulah tuh menyadari. Di situ sudah dalam keadaan tak bernapas lagi tuh batang tubuh tuh. Hanya duduk aja tuh. Mau dalam keadaan begini kah, mau dalam keadaan begitu kah, depan kah belakang kah, mau gini-gini kan, tubuh itu tetap berdiri tegak tuh. Ini kah apakah? Tetap kau nyaksikan tubuh kau tuh berdiri tegak tuh. Asik. Itu, aduh. Apabila Nur Muhammad itu telah memadat tuh, nikmat sekali. Akhir pertemuan kepada siapa? Jangan. Paham nggak maksud saya, Bang? Nggak ada akhir, nggak ada ujung, nggak ada pangkal, nggak ada ini. Terus aja. Yang dimaksud Rasulullah SAW itu sholat sampai bengkak kakinya, itulah tuh tafakkur itu tuh. Makanya tafakkur sesaat itu lebih penting, lebih berharga daripada 1000 rakaat sholat berjam-jam tuh, sampai bengkak kakinya. Itulah tuh Rasulullah tuh yang sholatnya sampai bengkak kakinya tuh. Itulah dia tuh. Tiba-tiba begitu dengar Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya, malah berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Berharap sampai berapa rakaat supaya bengkak kaki, supaya sama seperti Rasulullah. Gitulah tuh berjam-jam tuh. Itu udah gak ada rasa lagi.
المختار. Kapan rasanya nanti itu? Rasanya nanti setelah kembali, setelah sadar tuh. Setelah sadar baru mulai terasa. Dan rasanya itu disertai dengan nikmat sekali. Tidak sadar-sadar bagaimana saat ada saatnya sadar, pasti sadar, nggak ada kata nggak sadar. Ya Ada saatnya sadar. Engkau yang menghendaki itu, Bang. Kamu yang menghendaki. Nabi Muhammad, dzalikal fadlu minallah. Ya hanana. Memandang Nur Muhammad gimana caranya, Bang? Nah, itu yang saya tidak diizinkan untuk dikasih tahu di tempat umum seperti ini, apalagi secara live ini, Bang. Saya tidak diizinkan untuk mengasih tahu memandang Nur Muhammad itu yang mana. Saya tidak diizinkan untuk mengasih tahu. Belum diizinkan sama guru. Terkecuali kalau datang langsung, bertemu langsung. Dzalikal fadlu minallah. Ya hana. Liputi. Qamar. Mimma Jadi yang berlaku tuh Nur Muhammad dan Nur Ilahi itu yang berlaku tuh. ajalihi. Allah nggak usah dibawa-bawa. Allah. Jangan Allah dulu. Terlalu suci. صلوا على خير الأنام خير الأنام. Ayatan atau arti lain masih juga lagi, Bang. Alaihi wasallim. Nur itu kalau saya mengartikan nur itu bukan cahaya kalau saya mengartikan nur itu. Tapi saya mengartikan nur ini bukan dari saya tapi dari guru saya. Nah, dulu saya mengartikan nur itu cahaya, tapi kata guru saya, coba jangan diartikan nur itu katanya cahaya. Tapi artikan nur itu jelas terang. Jelas terang nyata. Ketika jelas terang nyata ya mampu memandang, tapi kalau cahaya gimana cara memandang cahaya tuh? dinul muayyad biduhuri Nabi Ahmad Zahra dinul muayyad. Apakah Nur Muhammad qadim, Ustaz? Nur Muhammad itu muhaddas bukan qadim, Bang. Nabi Muhammad ya hana Nabi Muhammad dzalikal fadlu minallah. Ya Nur Muhammad itulah wajahnya beliau tuh. Nur Muhammad itulah kenyataan diri beliau tuh. Maka tersingkapnya tabir tuh, dibukanya hijab tuh mampu memandang Nur Muhammad. Aduh. Hati senang mendengar Ini setiap saat lagi duduk kah atau lagi ngomong sama kalian kah, saya tidak pernah luput untuk memandang. berkah serta Setiap saat saya memandang. tahun sudah kita semua berpamitan. Kini tiba kembali bulan Ramadan. Setiap saat memandang terus. kita semua bahagia, miskin kaya ikut serta bahkan Nur Muhammad, ini dia Nur Muhammadnya nih telah datang nih. Dia taping, makasih Tat katanya. Ini Nur Muhammadnya nih, Bang. Tuh coba lihat tuh. Ramadan. Nah itu dia tuh. Marhaban marhaban
Air mata langsung ngalir. Ada tatkala ketika dia memadat, aduh, itu nikmatnya tak terhingga tuh bang, gak bisa terhalang. Itu, aduh. Nah, terkadang ada sebagian mereka tuh seperti Kang Tasawuf, Kang Asin Lidah, itu ada tatkala mereka ekstrim tuh. Itu saya kasih tahu rahasianya. Tatkala ketika mereka ekstrim tuh, itu menunjukkan mereka tuh tak sanggup menampung nikmat, rasa nikmat itu tuh, sehingga dialihkan ke situ. Gila, bang. Nikmatnya tuh nggak ada tara. Menampung itu, Insya Allah. Ada yang kadang tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak masuk akal. Ada yang keluar kata-kata yang pro kontra menurut syariat, seperti Mansur Al-Hallad, seperti Siti Jenar. Itu tatkala ketika sudah tak sanggup menampung rasa nikmat itu, terwakililah oleh lisan. Siang hari juga kewajiban, namun ibadah jangan ditinggalkan. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Tempat umum saya nggak bisa. Saya sudah berbaiat. Saya berbaiat kemarin. Nggak, sudah berjanji, sudah sumpah setia untuk tidak membuka di tempat umum. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa membuka. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban, marhaban syahrul siyam. Gimana cara menyatakannya? Gimana cara memandangnya? Marhaban syahrul siyam. Salam satu guru, satu ilmu, Masya Allah. Marhaban syahrul siyam. Kalau bersolok itu berapa jam Ustaz? Tergantung dari mursyidnya bang. Tergantung dari gurunya. Merokok apa hukumnya ruh? Rokok lagi dibahas. Barusan tadi itu, aduh, saya pikir hari ini lepas dari rokok pembahasannya, rupanya masih tetap juga lagi pembahasannya rokok. Aduh. Salam petani Thailand, Masya Allah. Salam buat nih abang yang bekerja di Thailand, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu di negeri orang, selalu dalam lindungan Allah. Terkadang kita tuh tertipu dengan pandangan mata kasar kita. Berapa sering kita belajar hakikat, belajar ma'rifat kah? Namun sering tertipu dengan pandangan mata kasar tuh. Begitu ngelihat tasawuf modern barbar, begitu ngelihat Kang Asin Lidah barbar, langsung memandang Kang Asin Lidahnya, langsung memandang tasawuf modernnya, langsung menghujat segala macam. Katanya belajar hakikat, belajar ma'rifat. Jadi untuk apa belajar hakikat, belajar ma'rifat itu? Namun esensinya tak disentuh. Pandang, siapa yang menggerakkan itu, pandang di balik itu. Jangan pandang pada mata kasarnya. Ya saksikan saja. Ada yang bilang sama saya ketika mereka ada di room saya, apa ekstrim barbar segala macam, ada yang bilang, ini hostnya kenapa sih, hostnya gimana sih nggak mau ini. Saya nggak mau bang, saya nikmat memandang bang. Saya nikmat memandangnya bang, mau yang ekstrim kah, mau yang ekstrim kah, saya hanya memandang, saya hanya menyaksikan, saya hanya terfana dengan nikmatnya penyaksian itu, saya hanya terfana dengan nikmatnya pandangan itu. Sudah. Bil Qur'an
Ini yang dipandang Kiai Aziznya yang dipandang, tasawuf modernnya yang dipandang, Kang Kusoronya yang dipandang, Kang Asin Lidahnya yang dipandang. Loh, untuk apa bertanya tentang hakikat, bertanya tinggi-tinggi tentang hakikat, tentang ma'rifat, giliran praktek, giliran langsung dikasih contoh, malah tertipu. Jadi orang yang mengenal Allah tuh bukan orang yang menjelaskan hakikat tinggi-tinggi. Orang ma'rifat, belajar ma'rifat tinggi-tinggi, bicara tentang hakikat tinggi-tinggi, bicara ma'rifat tinggi-tinggi, itu bukan mengenal Allah. Yang mengenal Allah tuh tunggulah hidup kau tuh dibanting. Itulah tuh, tunggulah kau tuh benar-benar menyaksikan. Berarti gak ada baik buruk ya bang. Baik buruk tuh hal yang relatif bang. Baik buruk benar salah itu ranah kita, pada kita itu. Pada Allah gak ada baik buruk benar salah tuh gak ada. Yang ada tuh hanya kasih sayang. Ar-Rahmanir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Segala sesuatu hanya kenyataannya Allah. Segala sesuatu hanyalah kehendaknya Allah. Segala sesuatu hanyalah kenyataan dirinya Allah. Segala sesuatu hanyalah perbuatannya. Kasih sayang. Yang ngelakuin kebaikan, semua itu hanya bentuk kasih sayang. Kasih sayangnya gambaran daripada jalal dan jamalnya. Yang berbuat baik di kehidupan dunia ini menunjukkan sifat kasih sayangnya. Yang berbuat buruk, yang berbuat semena-mena, yang berbuat kejahatan menunjukkan sifat kekuasaannya. Dia yang maha berkehendak, dia yang maha berkuasa, dia yang maha suka-suka, dialah. Terserah dia. Makanya orang yang melakukan kejahatan itu, orang yang jahat melakukan kejahatan itu, dia seolah-olah seperti dunia ini punya dia. Suka-suka dia, kehendak dia, suka-suka dia, nggak mentingin orang lain. Suka-suka dia, menunjukkan sifat kekuasaannya Allah itu. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha suka-suka dia. Yang berkasih sayang, yang berbuat kebaikan menunjukkan sifat kasih sayang dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bahaya nih. Kita diundang sama selebgram Jambi nih. Halo Seci. Halo. Masih ceramah kah atau gimana? Udah ini, udah selesai ceramah tadi, cuma istirahat ngobrol-ngobrol biasa aja. Nanti awak diserang pula mau menonton Pak Ustadz lagi. Masang tindih dulu Pak Ustadz. Hah? Tindih awak, enak. Waduh. Betindik pula enggak, macam mana pula tuh bisa betindik tuh, waduh. Mana awak sebenarnya betina Pak Ustadz. Ada salah berapa 2 hari lalu nampak kau lah naik motor kebut-kebutan. Itu bukan aku. Ini saya. Terus kawan. Makan telur gulung. Bang Chan, mohon pencerahannya. Dari cerah-cerahannya apa bos malam ini pas gelap. Barang siapa yang besar nikmat. Main kita Pak Ustadz, apa challenge kita? Bawang merah, bawang putih ada. Kemarin Aduh. Pak Dewan ikut campur tak? Pak Dewan tak ada malam nih. Oh kalau ada jadi usah main itu jadi abu ge.